supaya orang-orang Palestina bisa melawan, bisa melakukan perlawanan, ya. Apa yang dihadapi oleh Iran akhirnya karena bantuannya seperti itu? Iran itu diembargo habis-habisan oleh Amerika Serikat, dituduh membantu teroris. Siapa teroris yang dimaksud? Itu Hamas dan Jihad Islam. Ya, jadi pejuang bersenjata berjuang melawan penjajah itu oleh Amerika disebut teroris. Jadi kalau ada yang mengatakan Hamas itu teroris, itu ya berarti mereka sejalan sama Amerika Serikat gitu ya. Nah, kemudian yang dihadapi oleh Suriah bagaimana? Sejak 2011 Suriah itu digempur habis-habisan oleh milisi-milisi teror yang dibiayai, didukung oleh negara-negara besar, ya meskipun mereka nggak ngaku kalau didukung secara ini ya, mereka menyebutnya ini kan pemberontak gitu kan, ini kan pemberontak moderat gitu, mereka menyebutnya seperti itu, tapi kan kita lihat di lapangan orang milisi-milisi yang angkat senjata di Suriah yang memporak-porandakan Suriah dari 2011 sampai hari ini, ya itu kan teroris gitu kan. Mereka betul melakukan aksi-aksi teror di sana. Ingin menggulingkan pemerintah Suriah. Kenapa? Karena pemerintah Suriah itu juga garda terdepan juga yang membantu para pejuang Palestina. Nah, kita lihat dua negara ini benar-benar diserang habis-habisan oleh kekuatan-kekuatan besar Amerika Serikat, dan Amerika Serikat Inggris itu menggunakan proksi mereka, negara-negara barat di sekitar, negara-negara Arab di sekitarnya ya untuk menekan Suriah dan Iran. Nah, itulah yang dihadapi ya oleh negara-negara, dua negara yang memang serius untuk membantu perjuangan bangsa Palestina. Ya. Nah, kita lihat Cina, tadi balik lagi ke Cina, bagaimana Cina? Apakah komitmennya setinggi itu gitu ya? Tapi kan Cina juga powernya juga lebih besar ya dibanding dua negara ini ya, dibanding Iran dan Suriah. Ya kita tunggu aja. Ya. Karena ini Kak, waktu kita terbatas, butuh ini Kak, closing statement dari Kakak terkait dengan apakah atau mungkin bisa bagaimana caranya agar kedua negara ini kemudian mengakhiri perselisihan perang ini. Saya bisa bilang perang Kak, sudah banyak makan korban. Mungkin lanjut Kak. Ya. Oke, ini jadi closing statement saya seperti ini ya. Ini buat kita yang orang Indonesia gitu. Kita orang Indonesia buat apa sih ngurusin orang-orang Palestina gitu kan? Itu sebenarnya yang penting buat kita ya. Kita mau ngomong-ngomong gitu juga mereka di sana kan sebenarnya yang berkuasa adalah mereka yang punya power di luar sana gitu ya. Tapi kita tanggung jawab kita sebagai orang Indonesia, sebagai masyarakat sipil apa? Yang pertama kita perlu memahami dengan benar bahwa ini adalah penjajahan. Ini yang selalu ditutup-tutupi dan berusaha digeser. Opini publik berusaha digeser mengatakan bahwa ini bukan penjajahan, ini adalah yang salah adalah Hamas, Hamas yang duluan ngirim roket dan lain-lain. Nah ini perlu di Anda yang masih berpendapat seperti itu, orang-orang yang masih berpendapat seperti itu perlu membaca lebih banyak lagi. Jangan sampai melakukan falasi salah berpikir, mana yang sebab, mana yang akibat, mana yang aksi, mana yang reaksi. Ya. Kemudian ketika dan pesan saya ketika Anda sudah menemukan, mudah-mudahan Anda bisa menemukan bahwa ini adalah penjajahan gitu lah. Dan ini adalah penjajahan, artinya kita sebagai manusia kita punya tanggung jawab minimalnya bersuara gitu ya. Bersuara membantu orang yang sedang terjajah gitu kan. Bukan berarti kita kemudian ngapain sih ngurusin orang di luar negeri, mendingan ngurusin tetangga yang kesusahan. Loh, kita bisa ngurusin dua-duanya kok. Kita cuma ngomong di medsos gitu kan, cuma bicara, cuma menulis gitu kan, nggak apa-apa kan? Kita tunjukkan pembelaan kita. Dan jangan salah, pembelaan kita di medsos itu penting banget karena itu adalah perang narasi ya. Kalau dianggap tidak penting gitu kan, buat apa Facebook sampai men-take down akun-akun yang pro Palestina? Berarti kan penting suara kita itu penting. Pembelaan kepada Palestina itu dari Anda masing-masing di media sosial itu penting. Ya, pesan saya itu sih, kita perlu bergerak gitu kan, kita perlu bergerak dengan
menggunakan media sosial yang kita punya untuk menyuarakan pembelaan kepada bangsa yang sedang terjajah. Oh iya, iya. Mungkin ini Kak, satu pesan lagi. Siapa tahu Kakak punya tulisan terkait dengan nasional atau geopolitik Timur Tengah itu, bisa langsung kirimkan ke kami ya Kak, melalui itu direktur kami itu Kak Wahyudin. Ya mungkin itu teman-teman, karena waktu kita sangat terbatas, insya Allah nanti kalau minggu depan dua minggu kemudian kita akan terus mengikuti perkembangan Timur Tengah khususnya di Palestina. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi. Terima kasih, selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.